Polisi diminta gunakan undang-undang khusus tangani kasus TPPO 13 perempuan pekerja pub di Sika. Ada 13 perempuan asal Jawa Barat dan 1 orang asal Jakarta yang hari ini diselamatkan oleh Suster Ika. Jika Kang Deddy Mulyadi udah turun gunung kawan, ya apalagi kasus yang benar-benar sangat penting seperti ini siap-siap ya untuk para tersangka nih, atau yang masih belum jadi tersangka tapi sudah jadi buronan oleh tim kepolisian. Kalau KDM sudah turun gunung, siap-siap ya. Anda tidak bisa ngumpet dimanapun, di lubang semut, di lubang cicak, di lubang apapun lah tetap akan ditemukan. Apalagi soal TPPU ini kawan, ini sangat-sangat penting sekali ya untuk segera diproses secara Gelombang dukungan dan apresiasi dari masyarakat Jawa Barat terus mengalir kepada Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Berbagai kalangan warga menyampaikan Kieu menyala judul berita teh. Tingkat kepuasan warga terhadap Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mencapai 95,5%. Menjelang kedatangan KDM, lapangan Pradurenan sedang bersih-bersih untuk peresmian nanti sore. Bukan hanya sekedar touring motor, inilah tujuan KDM. Untuk melihat hasil pembangunan selama setahun, terutama pembangunan infrastruktur di Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Hendra Bercerita, tempat informasi, video reaksi, dan video viral Indonesia. Seperti biasa, updatean terbaru dari Kang Deddy Mulyadi datang buat teman-teman semua. Tapi sebelumnya, saya doakan teman-teman yang selalu setia di sini, semoga selalu sehat dan lancar segala urusannya dan diberikan umur panjang, berkah umurnya juga agar bisa dipertemukan di bulan Ramadan yang sudah hitungan hari ini, kawan. Oh iya, sebelumnya mohon maaf lahir batin ya. Sebelum kita menyambut bulan Ramadan, semoga kita sama-sama bersih hati, bersih dari segala hal-hal yang buruk, agar kita bisa menyambut bulan yang penuh dengan kesucian ini dengan hati yang suci pula, kawan. Oke, kali ini ada updatean seperti cuplikan yang tadi yang sudah saya tunjukin buat teman-teman. Yang pertama yaitu kasus TPPO 13 perempuan loh kawan ya, asal Jabar. Ini alhamdulillah langsung ditindaklanjuti oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan kalau sudah Gubernur Aing ini sudah turun gunung, siap-siap ya buat siapapun yang sudah melakukan tindakan tersebut, buat yang calon tersangka karena masih belum jadi tersangka, kayaknya masih buron dikejar ya. Siap-siap Anda sekarang kayaknya bakal lebaran di hutan Prodeo. Bukan hutan Prodeo, maksudnya di hotel Prodeo gitu ya. Jadi teman-teman siapapun yang mungkin tahu keberadaannya, udahlah langsung aja lapor ke kepolisian terdekat. Ya siapa tahu mereka lagi ngumpet-ngumpet kawan. Karena ini soal TPPO itu sangat-sangat penting sekali untuk segera diproses secara hukum. Dan selain itu juga ada beberapa informasi-informasi yang lain. Tapi sebelum kita bahas untuk topik selanjutnya kawan ya, ini ada informasi penting juga buat teman-teman yang ingin pakai kaos Kang Deddy Mulyadi atau ikat kepala yang selalu dipakai oleh Kang Deddy, itu namanya adalah ikat Sunda. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi di bawah video ini. Tinggal klik sekarang juga kawan. Tentunya dengan kualitas yang terbaik dan juga dengan harga yang termurah. Oke, langsung aja kita simak untuk video yang pertama. Berikut videonya. Soal apa? Soal apa sih? Harus kayak ujian aja pakai soal. Ini kalau kebanyakan ngopi, orang-orang mah kalau habis ngopi itu berai, langsung terang pikiran. Mama habis ngopi malah mendung pikirannya. Tadi mama ngomong kan prediksi saya tepat katanya. Itu soal apa? Prediksi? Itu soal pajak Jawa Tengah, Mang Iwan. Kemarin kan saya prediksinya begitu. Justru kalau niatnya mau menambah pendapatan daerah dengan menaikkan pajak, bukannya bertambah pendapatan daerahnya, malah berkurang kalau kata saya mah. Nah iya, tapi itu beneran terbukti. Iya, itu terbukti. Mana buktinya kalau terbukti? Ini lihat nih, pertambahan 66%. Bukan pertambahan, kenaikan pajaknya. Yang terjadi, masyarakat Jawa Tengah membuat pergerakan stop bayar pajak. Dan akhirnya samsatnya kosong. Oh, kosong. Nah, ya kalau samsat kosong kan dampaknya yang terjadi
penurunan penerimaan pendapatan pajak, bukan kenaikan akhirnya. Bukan kenaikan, kan emang naik pajak. Iya, maksudnya bukan pertambahan, tapi penurunan pendapatan pajak. Kayaknya warga Jateng ini udah mulai siap-siap mau pindah ke Jabar ya. Pajak mau dinaikkan sekitar 66% ya onggo ya Robi. Ini lagi-lagi kayaknya dicekik tuh ya. Tapi ada gerakan anti bayar pajak tuh barusan kawan. Tapi benar atau tidak, nanti kalau misalnya ada updatean terbaru nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yuk kita simak yang lain. Bukan hanya sekedar touring motor, inilah tujuan KDM. Untuk melihat hasil pembangunan selama setahun, terutama pembangunan infrastruktur ya, di rumahnya, di mana, bagaimana kinerja petugas kebutuhannya, lihat jalan masih ada nggak bangunan kalian, baliho yang berantakan, tapi kalau rumah sudah mulai rapi ya, dan masih ada justru di pusat kota nih Majalengka nih, yang masih belum tertata, masih ada bangunan liar-liarnya. Bupati dong yang beresin. Siap kan Bupati? Iya. Karena Majalengka Lampung ya, sekarang jalurnya adalah Subang, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Besok Nah, ini penjelasan KDM, bukan sekedar touring ya. Beberapa waktu yang lalu kan touring nih bersama dengan Bupati dan Wali Kota, tapi juga ini sekaligus evaluasi. Evaluasi kerja 100 hari kerja Kang Deddy Mulyadi bersama dengan para Bupati dan Wali Kota. Apakah masih banyak yang masih belum maksimal ya? Yang mana saja yang harus diperbaiki, yang ditindaklanjuti. Jadi sambil lalu juga bekerja sebenarnya, bukan cuma sekedar jalan-jalan doang kawan ya. Oke, the best Kang Deddy Mulyadi. Tapi alhamdulillah 100 hari kerja ini kabar dari sebuah indikator survei ini mengatakan bahwa 90% lebih warga Jabar puas dengan kinerja Kang Deddy Mulyadi. Masya Allah. Menjelang kedatangan KDM, lapangan Pradurenan sedang bersih-bersih untuk peresmian nanti sore oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi di lapangan Pradurenan. Lapangan Padurenan Mustika Jaya Bekasi Kota yang bakal diresmikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Masya Allah. Nah, iya meni serap kieu, meni menyala judul berita teh. Tingkat kepuasan warga terhadap Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mencapai 95,5%. Hampir 100%. Berarti lamun misalkan 95,5%, cuman 4,5% anu teu puas terhadap kinerja Bapak aing. Teu kudu disebutkeun eta golongan mana. Paling si Ono. Indikator berarti ya teh anu surveinya merenannya jarang sekali ada kepala daerah seperti ini atuh, dah jarang 1000 hiji atuhnya. Rek dibandingkan jeung gubernur sajian oge wani hayu. Rek dibandingkan jeung gubernur mana? Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, hayu. Apalagi kemarin. Wih, tingkat kepuasannya 95,5% loh kawan, hampir 100%. Jadi 4,5%-nya yang nggak puas ya paling golongan-golongan dari si Dorna, golongan-golongan si Kobotol, golongan Ismi, golongan Cecep ya, golongan si Ono dan lain sebagainya. Paling itulah. Cuma hitungan jari doang. Makanya jangan macam-macam sama KDM. Kalau misalnya mau nyerang KDM, jadi 95,5% ini pasukannya kawan. Dan ini real ya, ini objektif. Sesuai dengan indikator survei, ya sesuai dengan aturan atau juga proses-proses yang yang resmi lah gitu kawan, yang benar. Nggak mengada-ngada, objektif lah intinya. Oke, kita simak Gelombang untuk dukungan informasi dan lain. apresiasi dari masyarakat Jawa Barat terus mengalir kepada Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Berbagai kalangan warga menyampaikan rasa cinta dan kepercayaan terhadap kepemimpinan yang dinilai dekat dengan rakyat serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Rama Fari Kashid RF News melaporkan.
Awalnya kewalahan tuh ya. Der Evnis. Asik banget. Dikerumuni mama terus Kang Deddy Mulyadi. Oke, tapi merinding loh ya setiap saya melihat sebuah pemandangan seperti ini. Sumpah saya merinding banget kawan. Ini gubernur kok udah rasa-rasa presiden banget gitu loh. Nah, ini lagi rame, polisi diminta gunakan undang-undang khusus tangani kasus TPPO 13 perempuan pekerja Publisika. Ada 13 perempuan asal Jawa Barat dan 1 orang asal Jakarta yang hari ini diselamatkan oleh Suster Ika di Sika, Nusa Tenggara Timur. Dan mereka hari ini dipastikan dalam keadaan baik. Saya sudah berkomunikasi dengan Suster Ikanya dan saya sudah berkomunikasi dengan para korban. Dalam minggu ini kami akan segera mengembalikan ke rumah asalnya masing-masing dan kasus hukumnya agar terus berproses tanpa hambatan apapun, sehingga para pihak yang diduga terlibat dalam tindakan perdagangan orang itu bisa dinaikkan statusnya menjadi tersangka dan segera dilakukan penahanan. Dan kami sampaikan pada seluruh warga Jawa Barat dimanapun berada, mohon untuk tidak tergiur oleh bujuk rayu dijanjikan pekerjaan dengan upah 8 sampai 10 juta. Kemudian pada akhirnya di sana mereka menjadi korban pelecehan seksual, korban pemaksaan bekerja dan upahnya sangat rendah serta mendapat denda manakala menolak berbagai arahan atau perintah dari pihak manajemen klub malam di Sika, Nusa Tenggara Timur. Astagfirullahaladzim, ini orang kok dijual, mau jual itu emas gitu ya, barang-barang elektronik atau mungkin sayuran itu lebih berkah, orang kok dijual, otak di mana sih itu pelaku ya? Asli banget. Tapi alhamdulillah Kang Deddy Mulyadi udah turun gunung kawan, berarti Kang Deddy udah pasti berkoordinasi dengan Polda setempat gitu ya. Jadi siap-siap saja yang merasa sang pelaku nih siap-siap untuk apa ya, untuk lebaran lah di Hotel Prodeo kawan. Semoga saja secepatnya agar tidak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke kawan, itulah informasi dan video reaksi dari saya. Teman-teman bisa langsung berikan saran ataupun juga komentar terbaik Anda di sini di kolom komentar. Sekarang juga bantu share sebanyak-banyaknya. Klik tanda loncengnya sekarang agar teman-teman tidak pernah ketinggalan ketika saya mengupload video-video baru soal Kang Deddy Mulyadi dan info viral Indonesia lainnya. Mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye semua.